Kenapa sih? Itu kan Anda harus merecoki semua bidang itu. Gimana kalau beneran itu keturunan Nabi? Mau ngomong apa kita? Nanti ketemu Nabi ngomong apa kita gitu? Kalau 5 kitab karya ulama besar Yaman itu benar-benar mengisbat Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah, maka saya akan taslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini itu saya melihat video, teman-teman pasti tahu ya, yaitu Ustadz Nuruddin, yang dimana beliau ini pernah berdebat dengan Guru Gembul, yaitu tentang terkait masalah akidah ya, apakah akidah ini bisa diilmiahkan seperti itu ya teman-teman. Namun saya ini melihat Ustadz Nuruddin ini ya, sekarang ini beliau membela yaitu nasab Ba'alawi ini bersambung kepada Rasulullah SAW. Ketika beliau berdebat dengan Guru Gembul, saya memang mendukungnya ya. Saya sangat setuju sekali. Tapi ketika saya mendengar Ustadz Nuruddin ini mengisbat yaitu nasab Ba'alawi yang katanya bersambung kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti yaitu para ulama, bahwasanya nasab Ba'alawi ini bersambung kepada Rasulullah SAW tanpa penelitian kitab-kitab. Nah, disitulah saya merasa ya aneh gitu ya teman-teman. Masa sekelas Ustadz Nuruddin yang dimana beliau ini ya saya akui kecerdasannya ketika berdebat melawan Guru Gembul, tapi ketika membahas tentang nasab Ba'alawi kok malah membela Habib-Habib Ba'alawi. Coba teman-teman ya, khurafatnya Habib-Habib Ba'alawi ini tidak masuk akal ya. Masa bisa mi'raj 70 kali dalam sehari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Faqih Al-Muqaddam. Ini sangat di luar akal. Sedangkan Rasulullah SAW itu 1 kali. Itu Rasul. Ini seorang yang bukan Rasul ya, bukan Nabi. Lebihi yaitu mukjizat Nabi SAW, yaitu dengan kata karomah. Itu sudah gak masuk akal lagi. Belum itu juga ya teman-teman, saya harus paparkan ya. Dengan khurafatnya yaitu bisa menurunkan hujan susu, bisa menurunkan rantai emas dari langit, bisa memadamkan api neraka dengan jari kelingking. La haula wala quwwata illa billah. Ini kok bisa dibela? Itu gimana ini ya? Tapi kalau ketika berdebat sama Guru Gembul ya, saya akui jempol 2 ya. Tapi ketika membahas tentang nasab Ba'alawi ini sangat jauh sekali dengan kata-kata ilmiah. Penelitiannya Kiai Imaduddin ini buang saja kalau begitu ya. Nah, maka dari itu ya teman-teman, saya akan tampilkan yaitu video pembelaan dari Ustadz Nuruddin ini terhadap Habib-Habib Ba'alawi. Oke, mari kita simak videonya. Saya nih dalam urusan nasab yang rame-rame dibicarakan orang itu, saya mengikuti ahli aja. Kata para ulama ahli nasab gimana? Oh, kata mereka nasab ini begini. Dan ini kalau bagi saya secara pribadi ya, ada orang persoalkan itu, terserah dia. Tapi dengan mindset begini nih, mempercayai keahlian, itu kan bukan taklid buta sebetulnya. Kita itu mempercayakan kesimpulan pada pendapat para ahli karena kita yakin bahwa kalau ahli itu menyepakati satu persoalan, itu landasnya sudah pasti ilmu, bukan hawa nafsu, bukan ngarang ya. Iya dong, bukan hayalan gitu kan. Kenapa sih? Itu kan Anda harus merecoki semua bidang itu. Gimana kalau beneran itu keturunan Nabi? Mau ngomong apa kita? Nanti ketemu Nabi ngomong apa kita gitu? Terus tapi kalau salah ya, kalau bukan cucu Nabi, terus kita mengikuti mereka, kita mengikuti kesesatannya, malah lebih parah ya teman-teman. Karena tesisnya Kiai Ahmad ini itu bukan ngarang-ngarang, bukan hawa nafsu, juga dengan penelitian kitab-kitab sezaman, kitab nasab, bahkan yaitu namanya sejarah dan filolog. Lalu kemudian tes DNA, itu sudah mencukupi semua. Tapi kalau bukan cucu Nabi, bagaimana? Kaum muslimin berapa banyak yang disesatkan? Mari kita lanjutkan. Ulama-ulama yang sepanjang berabad-abad sudah mengakui keabsahannya ini, kita mau kemanain? Ya kan? Ya ini sih sebetulnya gini, kalau ini sikap saya secara pribadi, dan saya juga ya ini nasihat dari guru saya. Jadi begini, beragama yang baik itu kita kan namanya, kita aliran ini Ahlus Sunnah wal Jamaah kan? Jamaah itu kan artinya jamaah bersama-sama. Ya cari mayoritas dong, ya kan? Kalau mayoritas ulama mengatakan begini, ikut aja lah. Kita sebagai orang awam nih, nggak usah pusing-pusing gitu. Kalau banyak ulama berpendapat begitu, kenapa? Karena ada hadis mas, jaminan dari Nabi. La tajtami ummati alal khata alal dolalah. Jadi umat Nabi Muhammad itu gak akan bersepakat tentang kesesatan, tentang sebuah kesesatan. Jadi kalau mayoritas ulama mengatakan A, ijma namanya ya, dalam ilmu Islam itu namanya ijma, kesepakatan ulama.
Itu tidak ada garansi dari Nabi. Mereka itu nggak akan bersepakat tentang kesesatan gitu loh. Kalau sudah ijma itu, ya udah kita percaya aja gitu loh. Loh. Dan sekali lagi, kepercayaan ini bukan landasannya bukan kepercayaan buta, tapi karena kita yakin bahwa kalau ulama menyepakati, landasannya pasti ilmu. Gitu loh. Ini kearifan ini yang kita perlukan. Tanpa harus berkomentar, ya silakan kalau yang punya keahlian. Gitu ya. Tapi saya secara pribadi dinasihati sama guru saya, iya min mukhalafatil ijma. Jangan sekali-kali kau melanggar ijma ulama. Ulama itu pewaris para nabi loh, warasatul anbiya. Kita ini kalau pengen beragama seperti yang diinginkan sama Nabi, ya ikuti ulama aja. Ulama-ulama beneran ahli loh ya, bukan ulama istilahnya yang diulamakan. Ulama yang keilmuannya sudah teruji. Ulama-ulama kita itu yang ulama besar, orang kita ribuan jilid itu. Ya kita percaya sama mereka. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi beliau ini adalah lulusan Al-Azhar. Ya, di mana Al-Azhar itu beliau itu mengikuti Syekh Ali Jum'ah ya, teman-teman. Berarti Syekh Ali Jum'ah juga mengakui dong ya bahwasanya Faqih Al-Muqaddam ini mi'raj 70 kali sehari bertemu dengan Allah SWT. Bukan itu saja, dengan yaitu karomah-karomah yang ngibul dari Habib Ba'alawi bisa menurunkan rantai emas dari langit dong ya. Padahal tesisnya Kiai Imad juga itu sudah mendukung tentang terkait masalah batalnya nasab Ba'alawi, yang dimana mereka ini tidak bisa membuktikan yaitu kitab dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi kita langsung saja ya kita tampilkan dan kita dengarkan ya dengan ahlinya ini, yaitu Kiai Nur Ihya ya. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. 140 ulama saja mengakui, masa Anda seorang itu membatalkan kayak gitu? 10.000 pun nggak bisa. Nah ini ya. Bagaimana? 10.000 ulama pun yang mengklaim, bukan satu, mohon maaf, karena sumbernya di lokomotif yang menarik gerbong-gerbong ini. Gerbong ini 10.000, 200.000 pun salah kawitani bahasa Jawanya. Salah kawitani. Jadi jangankan 140 ulama, 10.000 pun kalau memang akarnya ini, awalnya ini salah, nah semuanya akan salah gitu. Secara logika begitu. Sama seperti karya kitab-kitab internal Ba'alawi lainnya yang selalu tumpang tindih dalam memahami tahun wafat dan kelahiran tokoh-tokoh mereka. Sama seperti yang Raden Haji Omar sampaikan, Madzhabul Arba'ah saja juga mengisbat Ba'alawi. Ba'alawi itu belum lahir sudah diisbat. Sama dalam kitab Ar-Raudhul Jali itu sama. Oleh sebab itu kami akan menyampaikan dengan setulus hati saya kepada Kiai Haji Syukron Makmun ya, untuk memahami bahwa ternyata di dalam Ar-Raudhul Jali versi tahqiqan dari Muhammad Abu Bakar Ba'adzib itu berisi isbat dari Mus'ab Az-Zubairi, pengarang kitab Nasab Quraisy, yang mengisbat adanya Abdullah bin Ahmad bin Isa. Mus'ab Az-Zubairi itu wafat tahun 236 Hijriah. Imam Ubaidillah itu belum lahir. Belum lahir. Bahkan Imam Ahmad Al-Abbah pun menurut yang versi Al-Muhajir, Ahmad Al-Muhajir itu juga belum lahir. Karena lahirnya Imam Ahmad Al-Abbah itu 260 Hijriah, itu versi kitab Al-Imamul Muhajir karya Muhammad Diyak Syihab, 273 Hijriah, 279 Hijriah, 210 Hijriah, macam-macam versinya, tumpang tindih semua. Jadi tidak hanya Mus'ab Az-Zubairi saja yang diklaim mengisbat nasab Abdullah bin Ahmad bin Isa saja, tapi termasuk Abu Nasr Sahil Al-Bukhari dalam kitab Sirrus Silsilahnya juga tidak mencantumkan, tapi diklaim mengisbat. Ini contoh dari Ar-Raudhul Jali saja, belum lagi yang lainnya. Kalau ingin lebih simpel ya, saya ambil sampel. Kalau 5 kitab karya ulama besar Yaman itu benar-benar mengisbat Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah, maka saya akan taslim, saya akan menyerah, dan saya akan balik menyerang Kiai Haji Madin Usman dan akan berkhianah dengan Raden Haji Omar. Seandainya ada 5 kitab, pertama As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, temukan Alwi yang menjadi saudaranya Jadid bin Abdullah. Yang kedua Tuhfatuz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yaman. Semua ulama-ulama orang-orang terkenal, sadah-sadah yang ada di Yaman, mulai dari Oman sampai Aden, sampai Taiz, sampai San'a, sampai Udaidah, semua direkam dalam kitab Tuhfatuz Zaman. Nomor 3, kitab Tabaqat Sulaha'il Yaman. Orang-orang saleh, orang-orang Yaman semua dicatat, tapi tidak ada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah. Yang keempat, kitab Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Ini juga jelas tidak ada. Terus yang kelima ini ada kitab yang biasa lebih mudah dijumpai ya, sebenarnya di negeri ini. Tadi As-Suluk, Tuhfatuz Zaman, Tabaqat Sulaha'il Yaman, terus Tuhfatuz Zaman sudah tadi, Tabaqat Sulaha'il Yaman, terus Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Terus yang kelima ini ada kitab yang ada di abad ke-9. Ini juga tidak ada. Saya sudah cari semua sampai manuskrip-manuskripnya. Tidak ada. Padahal kitab ini mencatut Tabaqat Fuqaha'il Yaman, mohon maaf. Tabaqat Fuqaha'il Yaman, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, Tuhfatuz Zaman, Tabaqat Sulaha'il Yaman, dan Tuhfatuz Zaman. 5 kitab ini
kalau ada nama Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbas, saya akan tersinggung. Jadi tidak ada nama-nama yang klop, termasuk ada nama Hasan. Jadi mencoba mereka otak-atik untuk sesuai. Padahal tidak sesuai, nama-namanya jelas tidak sesuai. Pertama kali yang membawa ajaran tasawuf ke Hadramaut itu bukan Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam, tapi Ali Bamarwan min Bani Jadid Ba'alawi. Bani Jadid dan Ba'alawi versi Alwi bin Ubaidillah. Jadi memang kalau di mata peneliti ya ada juga ulama yang ya membaca saja, tapi tidak meneliti, tidak mendalami, mungkin terjebak kepada tulisan-tulisan Ba'alawi ini gitu. Tapi ketika diteliti, ada orang yang mau meneliti, baru kelihatan lah kira-kira ya kesalahan seperti itu, termasuk antum itu termasuk yang meneliti. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Nur Ihya ya tentang terkait masalah nasab Ba'alawi ini adalah terputus dari Rasulullah SAW. Tapi saya juga aneh ya, yaitu dengan orang-orang kok masih ada ya yang mau membela, yang taklid dengan ulama, yang dimana ulama tersebut itu juga tidak meneliti ya, hanya langsung meyakini. Nah teman-teman, jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Nuruddin yang di video pertama tadi ya, itu bagi saya tidak ilmiah sama sekali ya. Jadi hanya taklid kepada ulama, tidak meneliti. Berbeda dengan Kiai Nur Ihya, lalu kemudian Kiai Imad. Beliau ini meneliti kitab-kitabnya, kitab nasab, sejarah, lalu kemudian filolog, DNA. Itu sudah mencukupi ya semua bukti tersebut itu. Dan Kiai Nur Ihya itu semestinya sebelum ada kisruh-kisruh nasab ini, beliau itu sudah lama meneliti, tapi tidak mau disebarkan, yaitu untuk beliau sendiri. Ya karena dikhawatirkan seperti itu ya, nanti dianggap menyelisihi ulama gitu ya. Karena kok sendirian gitu membantah nasab Ba'alawi, dikira orang gila gitu ya teman-teman ya. Semestinya banyak kiai-kiai yang sudah tahu ya, bahkan ustadz-ustadz dari Salafi juga sudah paham tentang kalau ada orang yang mengaku-ngaku yaitu zuriat Nabi juga rata-rata itu bohong. Namun kenyataannya ya teman-teman ya, sekarang ini memang sudah banyak yang meneliti tentang nasabnya yaitu Ba'alawi ini apakah bersambung kepada Rasulullah SAW atau bukan. Tapi ternyata ya bukan bersambung. Nah seperti itulah ya teman-teman ya, saya juga heran dengan orang-orang yang selalu membela dengan taklid kepada ulama. Coba kalau Ustadz Nuruddin ini mendengarkan yaitu dongeng khurafat dari Habib Ba'alawi, apakah langsung diterima gitu ya? Apakah langsung mengiyakan seperti Fakih Muqaddam itu bisa mi'raj 70 kali dalam sehari? Lalu kemudian pokoknya banyak sekali loh khurafat-khurafatnya. Lampu ajaib lah ya yang bisa digosok-gosok keluar jinnya, lalu dimintai yang ada harta karunnya Persia lah apalah. Itu banyak kisah-kisah khurafat seperti itu. Bukan itu saja ya teman-teman ya, cerita-cerita khurafat ini sangat di luar akal gitu ya. Bisa menurunkan hujan susu, pokoknya nggak terhitung tuh. Masa kita sebagai kaum muslimin ini hanya langsung manggut-manggut percaya tentang terkait khurafat mereka? Ya enggak toh ya. Berbeda kalau kisah-kisah seperti Rasulullah SAW itu ya jarinya itu bisa mengeluarkan air, itu mukjizat, bisa membelah bulan. Kita wajib meyakini ini entah siapa mereka. Lalu kemudian mereka kalau berceramah selalu meninggikan ya golongannya, bercerita entah itu cerita benar apa enggaknya. Saya yakin itu bukan cerita yang benar, itu adalah khurafat. Saya juga aneh ya, pusing ya kalau melihat ya ada kiai-kiai pribumi juga membelanya. Padahal sudah terang benderang ya teman-teman ya. Kurangannya apalagi mereka ini ya sudah menjelaskan secara terperinci. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.